Oke. Halo semua. Jadi ini ngelanjutin yang video sebelumnya. Nah, itu karena kepotong sorry banget. Jadi listriknya itu coklat gitu. Jadi itu videonya kepotong dan baru gue lanjutin sekarang. Jam berapa ini? Jam 2. Nah, oke. Ya, dari keterangan gue sebelumnya bahwa apa namanya AT itu dia adalah atotal ya, atotal dari ini, dari permukaan ini, yaitu dari mana aja? Yaitu dari sini, karena di buku nggak ada kasih keterangan. Dari sini, dari sini ke sini, kemudian sini sampai ke sini lagi. Nah, gini pokoknya. Nah, gini. Itu dia ada berapa permukaan yang kayak gini? Satu, kemudian di sini dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Oke, ada 12 permukaan. Berarti itu 12 ya. 12 dikali dengan apa? W2 dikali LF. W2 kali LF ditambah dengan ini yang di atasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti apa? Apa namanya, W2 dikali dengan T per 2 ya nggak? T per 2. Kenapa kok ini T per 2? Karena ini lihat. Ini kan di atasnya cuma ada 6 nih. Sedangkan kita di sini kaliin 12. Berarti di sini kalau 12 kali T per 2 berapa? 6 kan? 6 kali W per 2. Benar kan? Gitu nah. Ini AT. Ditambah lagi dengan yang permukaan bawahnya nih. Nah, total tuh. Permukaan bawah ini yaitu S min T per 2 ya. Ini kan ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti 5. Dikali dengan S S min T, S min T ya. Dikali W per 2. Sorry, dikali W dong. W2. Oke, ini AT. Kalau kalian lihat ini N ya. Ini N. Ini N dan ini AF. Ini AF. Ya ya. Ya, benar. Jadi NAF itu yang ini totalnya itu dia NAF ya. NAF baris ini itu ini apa ini? Ini sebenarnya ya cuma misal aku sebut di sini adalah dasar itu yang di sini. Yang di bawah itu kan dasar nih. Berarti ada dasar itu. Oke, kita udah ketemu A-nya ya. Terus di sini tidak tahu ya baca lagi.
Kita nggak tahu kabarnya ya, kabarnya belum dikasih tahu. Ya, kabarnya belum dikasih tahu kabar, kita bisa ketahui sama dengan hmm, kabar itu sini. Yang nggak ada kucat. Bentar, gue lupa lagi. Hmm, oh ya, hmm, laminar flow itu di oke nih. Oke, berarti kabar sama dengan cover X ya. Karena di sini kita ini berarti cover L ke cover W2 sorry. Cover W2, L-nya itu W2 ini kan alirannya masuk ke sana, masuk ke sana. Berarti yang jadi panjangnya kan W2. Jadi terus dikali dengan 0,664 0,664 Reynolds number pangkat setengah Reynolds number pangkat sepertiga kalau nggak salah ya nggak ya. Nah, di sini itu sebenarnya kita bisa cari dulu apakah ini full laminar atau enggak gitu kan. Nah, kalau nggak full laminar kita rumusnya bukan pakai yang ini nanti, bukan pakai yang ini, tapi kemungkinan besar ini full laminar sih, kecepatannya cuma segini. Oke, jadi habar sama dengan eh, K-nya udah diketahui ya. K-nya itu yang ini di sini kayaknya tadi lihat nih 180 purpose of water maybe of sweetness. Oh iya ya, sorry. Ini kan aluminium, aluminium heat sink.
Kita pakainya kayak yang ini. Jangan kebalik ya. Karena ini itu dia propertinya itu dia adalah punyanya siapa sih si Watar. Jadi kan apa Nusselt number ya. Itu dia apa? Dia itu adalah Nusselt. Nah ini rasio dari convection to pure conduction heat transfer. Jadi H L per KF. Jadi conduction heat transfer. Ini kan. Ini itu dia adalah A punya si fluida. A fluida. Bukan K sih ini. Bukan K siapa? Bukan K sih aluminiumnya gitu. Ya, benar. Ini K-nya itu sih kan ini ya. Si siapa? Ini bisa dapat dari tabel kan. Kalau di sini nggak ada tuh. Ini ada nih. K-nya segini. Air. Jadi si media pendinginnya gitu lah. Atau ya fluid ya. 0,62 dibagi dengan 0,1 dikali 0,664. Bilangan Reynolds-nya berapa? Bilangan Reynolds-nya itu kan dia kecepatan dikali dengan panjangnya dibagi dengan new ya. Ya. New-nya itu aduh lihat apa lagi, Pak. New. Ya itu dia di water ya. Water di bawah. Bentar. Oke. Di sini ya. Ini mu gasnya itu mu-nya itu 1422 dibagi berarti dibagi rho rho-nya itu 1000. Berarti 1,422 ya. Benar. Berapa tadi? Di suhu 17 derajat, 17 kali tambah. Oh, sorry. 17 tambah 273 itu berapa sih?
290 berarti di sini cari di sini. Nah, di sini. Tunggu, ini waternya dalam bentuk apa ini? Water flow through heat sink with oke 17 derajat. Waternya dia dalam bentuk apa ya? Soalnya kalau misalkan dia dalam bentuk cair, kita pakai viskositas yang ini. Kalau misalkan dia dalam bentuk gas ini nanti. Hmm, Bentar. Hmm. 17 derajat Celcius ya. Astaga, udah dikasih ini serius udah dikasih 7, ini sama PR ini. Lagian T-nya itu bukan T Tahinta ya, tapi T film harus catat nanti. Yaitu T permukaan ditambah T ini gitu. Ya, tapi ini nggak masalah. Oke. Hmm, ya berarti itu U-nya itu 3 dikali dengan dikali apa tadi W2 ya 0,1 dibagi dengan new 7,73 kali 10 kali 7. Ini part numbernya 5,2 pangkat setengah dikali 5,2 ke 5,2 ya. Pangkat sepertiga part number 5,2 itu berarti di oke. Part number 5,2 ini berarti di suhu 305 ya. 305 nih. Bukan 305 itu berarti sekitar 20 berapa sih? 32 derajat Celcius.
di 32 derajat Celcius. Oke lah. Terus berarti kabarnya bisa kita temukan. Oke, kabarnya ini itu 4 4 4 3 watt per meter kuadrat Kelvin. Terus nih, ini kan di sini ya, di RT,O ini, itu dia ada eta nih, ada eta. Nah, eta itu kita bisa cari dengan ke sana lagi. Harusnya ada di sini. Ya, bolak-balik aja sih, soalnya belum bikin cheat-sheetnya. Lagian gue pilih kemudian nggak gue kerjain dulu, ini langsung gue kerjain di sini sih. Jadi ya ini. Tadi loh, kok nggak ada? Tadi tuh gambarnya mana sih yang fin tuh? Kalau ini udah mau sampai atas. Fin tuh mana tuh fin tuh? Jadi kan udah nemu tuh. Ini coba sini terus. Hmm, enggak tujuh kan? Kan di sini harusnya. Kenapa mau jadi enggak ada ya? Bentar. Harusnya mau di sini.
Ya, masa di sini? Kayaknya nggak, bukan di sini deh. Ya di bab 7 harusnya tuh. Pin, benar. Ya elah, sorry. Di bab 3. Ini gue habis cari dari HP. Itu dia eta ya. Bentar, ini kurang besar. Baru saja jadi ngebuang waktu. Hmm, ini eta F itu sama dengan tan hiperbolik ml dibagi dengan ml, dimana L itu dia panjangnya, panjang dari ini. Berarti kalau di sini itu nanti panjangnya itu kan dia kalau LC di sini itu L ditambah T per 2. Oke. Berarti kalau punya kita itu nanti hmm, oh ya M-nya apa tadi? Ya, belum ini bentar, tadi di bab 3 di bagian konduksi bab 3. Tan hiperbolik MLC per MLC. Dengan M-nya itu harusnya ada di dua di sini. Dijelasin. Ini ya. M itu dia
Iya kan? Di sini coba di atas ada lagi. Ya nggak ada. Hmm, and. Ini dikali P. P itu apa? P-nya ini 2W plus 2T. 2 W plus 2T. Oke. Berarti dengan M. Lah, lah. Ini kenapa nggak bisa? Oke. Hmm, tan ml. Ini M-nya itu dia adalah akar dari 2 W plus T kan. W plus T ini tepatnya W2. W2 T dikali dengan H bar dibagi dengan K kali AC. K kali AC ya. AC-nya itu kalau di sini WT berarti yang di sini itu berarti sama dengan akar dari 2 dikali W2 plus T H bar dibagi dengan K kali apa namanya W2 kali T juga ya, W2 kali T juga. W2 T. Oke. Hmm, ya, ya benar. Ya, oke. Ini
biar ngitungnya nggak kebanyakan, ini bisa di gini nggak sih? T ini kan dia porsinya kecil nih. T per W2 itu dia cuma 0,1. 0,1 berarti kita bisa abaikan aja nggak ya? Ini kan H-nya gede nih, ini 0,1 buat apaan? Jadi ini bakal jadi 2 dikali dengan ini W2 coret, berarti 2 H bar dibagi dengan K kali T. Kalau di sini T-nya jangan diabaikan di sini. Tapi ini kan kalau misalkan gue keluarin W2-nya gitu kan, berarti yang ini 1 ditambah T per W2. Nah, T per W2-nya gue abaikan jadi segini. Biar sederhana. Di mana apa si K itu dia adalah ini ya, K dari si ini aluminiumnya. K yang 180 ini. Yang 180. Ini sama dengan 2 dikali dengan 443 dibagi dengan 180 dikali 0,1 gitu. Ini nanti M-nya ketemu 70,323 32 meter pangkat ini 1. Ini M, terus L-nya itu L-nya tentu yang ini tadi apa sih? L-nya itu bentar. Ini LC L plus T per 2 ya, ya. Jadi ini L plus T per 2 berarti kalau punya kita itu nanti LF plus T per 2 ya nggak? Ini W, ini LF ya, LF plus T per 2 kan tegak, yang tegak gini kan, ini kalau kita lihat nih, ini LF di sini, terus W-nya di sini, T-nya kan di sini, jadi ya gitu. Ini berarti itu bentar gue hitung. LF-nya itu tadi berapa itu? 50 ya. 0,05 ditambah 0,05 dikali M-nya itu dia 70,32. 70,32. 3,8676. Berarti ML sama dengan M dikali dengan LF plus T per 2 sama dengan 3,8676.
87 kan 8676 sebenarnya, tapi 87 itu satuannya apa ini, nggak ada satuannya. Segini, maka kita bisa ini, kita pakai kalkulator aja ya langsung. Tan hiperbolik dari 3,87 dibagi dengan 3,87 sama dengan 0,26. Eta F-nya udah ketemu 0,26. Terus apalagi yang kita perlu cari? Kan di sini udah ada nih apa? Kan kita pengen nyari nih RTO nih, biar bisa nanti ke sini. Dan RTO ini udah diketahui, terus yang RB juga udah diketahui, nanti kita bisa nemuin TB. Eta F udah, NAF udah, ini NAF, terus AT-nya udah. Ya udah, semua H-nya udah. Oke. Berarti kita bisa langsung hitung nih. RTO bersama dengan panjang juga yang ini. Ya, lumayan panjang sih ini. RTO itu dia berarti apa tadi? 1 per HAT 1/4444443 dikali dengan AT-nya itu, wah buset, belum gue hitung lagi AT-nya. Oke, ini AT di sini ya. AT-nya itu bentar gue hitung dulu. 12 dikali, nah W2-nya tadi apa? Oh iya. W2 plus W2 T per H ditambah 5 ya, ditambah 5 kali S min T. S-nya itu dia 18 tadi, min T 10/8 kali W2. Oke. Temunya itu 0,070 meter persegi. Ini AT, kemudian NAF-nya, NAF 0,066 meter persegi. Oke, gitu. Oke, dah kita masukin semua, berarti apa tadi? RTO itu kali AT, AT-nya 0,07, 0,07 dikali dengan 1 minus 1 min 1 minus eta ya, etanya 0,26 eta F ya, ini eta F, ini eta F, ini eta F, eta F 0,26
dikali dengan NAF dibagi AT, 0,66 dibagi 0,07. 066 dibagi 0,07. Oke, kita bisa dapatkan RT. Oh, itu lama juga ya. Ngerjain satu soal kalau nggak pakai cheat sheet. Oh, sorry, ini ada pangkat min satunya di atas ya. Ya, ada pangkat min satunya harusnya. Nah, ini. Oke, ini 0,0107. Satuannya itu apa ya? Kan ini TB minus beta hingga G, ini Q ya. Q 1800 nanti. Oh, Kelvin per watt. Kelvin per watt. Nah, oh ya, udah mau selesai. Berarti ini Q gain ya. Q generation. Q gain sama dengan 1800 sama dengan TB minus theta hingga dibagi dengan R T O plus R B. Tunggu, kita RB-nya udah nemu belum sih tadi? Ya ini ya. Ini 5,56 kali 10 pangkat minus 3. Kok ada yang aneh? 10 pangkat. Ya ya, ini kan coret aja ya. Terus 1 per 180 kan? Ya benar Pak. Ya, 5,56. Berarti ini kita bisa dapat nih 1800 dikali RTO plus RP ditambah theta hingga sama dengan TB ya. Berarti TB-nya itu sama dengan RTO-nya 0,017, berarti 1800 dikali 0,0107 ditambah 5,56 kali 10 pangkat minus 3 ditambah dengan 17 derajat Celcius. Berapa ya? Waduh, kurang satu soal lagi.
1800 dikali 0,0107 ditambah 5,56 kali 10 pangkat minus 3 plus 17. Nah, 46,3 derajat Celcius. Udah kan? Udah deh. Ya lumayan ini. Sebenarnya lumayan panjang, soalnya ini kita butuh konsep. Bentar, yang pengen gue tekankan itu tolong ini nanti kalau kalian buat cheat sheet ini di yang gue kotak-kotakin ini di apa namanya yang dibuat itu ini yang dicatat nih nanti. Terus yang ini rumus-rumus penting yang ada di sini ya. Terus ini kalau hubungan Nusselt number sama Reynolds sama Prandtl nah harusnya kalian nyatet ini yang ini kabar dikali dengan L per K sama dengan C Reynolds number pangkat setengah ini pangkat M ya, pangkat M Reynolds number pangkat N gitu misal. Nah ini hubungan ini nanti M dan N-nya biasanya mengikuti seharusnya gitu. Itu kalian dapat juga. Yang ini tapi nanti di buku tiap bentuk beda-beda itu. Tiap aliran, bukan tiap bentuk tapi tiap jenis aliran beda-beda. Oke, sip. Gini sih. Les soal terakhir kayaknya nggak akan gue tambahin radiasi. Radiasi nanti gue kerjain sendiri aja terus nanti gue bagiin dari di kertas tentu. Jadi ini tadi udah belum sih? Gue kayak ngerasa udah ngerjain ini deh. Oh beda soal. Oh ya beda soal. Ini di sini ada turbulatornya nih. Nanti dia bakal turbulen dari awal. Ini device keempat jaraknya. Musim dingin flu biasanya. Oke, lanjut. Ini takutnya kalau caranya panjang juga. Nah, ini segini lah cukup. Yang A itu ya perkirakan surface temperatur dari device keempat, lokasinya 15 mm dari ujung ya, dari ujung depan. 40 mW ya. Tiap device-nya berarti Q generation lagi sama dengan T surface minus theta hingga dibagi dengan R ya, dibagi dengan R. Ini konveksi aja kan di sini, harusnya ada cuma konveksi dong. Ya kan, langsung tuh. Berarti
Sama dengan ini H dikali A, ini H kali A, TS minus T, hingga terus berarti TS kan yang ingin kita cari itu sama dengan theta hingga ditambah dengan Q generation dibagi H. Terus kita bisa dapat HA dari hubungan ini lagi. V dikali dengan L, aduh, V dikali dengan L, V dikali dengan L dibagi dengan nu sama dengan full turbulent. Full turbulent itu berarti nanti ini nih di sini. If flux condition NOx ini while for turbulent flow ini. Maksud number ini untuk iya kayaknya tadi itu yang, tapi kalau nggak salah ada yang turbulent deh. Maksudnya ada yang benar-benar di ini di apa? Dipisah gitu. Bentar, lokal nasal ya. Itu ini yang lokal, terus yang tadi itu dia constant heat flux condition. Oke. Di sini apa kita dikasih H-nya? Enggak ya. Enggak, berarti bukan constant heat flux condition. Berarti enggak pakai yang ini. Jangan pakai yang ini nanti. Jangan pakai yang ini. Berarti kita nyarinya di ini. Pakai yang ini. Local Nusselt number ini udah jelas. Ini untuk H yang enggak konstan. Karena apa? Ini ada tulisan local Nusselt number. Berarti juga H-nya nanti H lokal kan? Gitu.
Jadi emang pemilihannya harus juga paham gitu, maksud dari persamaannya itu dia untuk apa gitu kan spesifiknya. REX pangkat 4/5. Prime number pangkat sepertiga harusnya. Ya, pangkat sepertiga. Oke. Ini number ini kalau ini mah bentar, sorry. Ini enggak sama dengan ini ya, ini kan nasalt nih. Nasalt itu per K kan, atau gue ganti di sini X lah biar ini kelihatan kalau ini lokal gitu. Ini H X per K. Nah, maka hanya sama dengan K per X dikali dengan 0,0296 R E X 4/5 PR pangkat sepertiga. Reynolds number-nya kita udah tahu tadi, Reynolds number itu sama dengan VL per new. Maka ini kita bisa masukin sini aja sama dengan K per X dikali 0,0296 dikali VL per new atau VX biar samaan. VX. Karena kan kita pengen nyari lokal di situ aja kan. VX pangkat 4/5 prime number pangkat sepertiga. Data nggak dikasih. Berarti TF-nya kita harus, TF-nya kan kita nggak ini ya, nggak dikasih tahu. Oh ya, bentar. Ini kan ini 46,3. Ini gue pengen apa namanya nguji doang sih. 46,3. Oh, ya ya, oke oke. Ini ya sebenarnya itu kalau misalkan kalian nggak pengen ngitung segini banyaknya, kalian nggak mau ngitung segini banyaknya, itu misal kalian beruntung ya, itu tuh ini yang dipilihin sama si pembuat soalnya, yang ini propertinya itu harusnya itu dia adalah ketika disuruh TF. TF itu apa? Sama dengan T tak hingga berhasil ya. Dibagi TS, ditambah TS, kalau di sini itu dia TB ya. Di sini TB. TB dibagi 2. Nah, kalian lihat aja nih, Ralph number yang dia 5,2 itu di berapa? Ini itu kalau gue lihat itu dia di 305 tadi kalau nggak salah, atau ya 32. Ya 305, di 305 berarti apa? Berarti kalian bisa ini, bisa kira-kirakan bahwa permukaan di sini itu dia nanti adalah berapa? Berarti 305 itu sama dengan
Bukan, jangan per ini, berarti garis 5 itu kan dia suhu berapa sih? 3 ini ya, 32 ya, 32 sama dengan 17 ditambah dengan TB dibagi 2. TB-nya udah ketemu nih. TB-nya nanti ketemunya 4, 4 berapa ini? 47. TB-nya ketemunya 47 nanti. Ya meleset 0,7 derajat sih, tapi gitu. Tapi kayaknya masih ditoleransi deh selama itu masih dalam 2,5%. Ya kan? Nah gitu aja sih. Itu cara cepet kalau misalkan kalian gak ada waktu gitu dan dikasih properti kayak gini, ya udah tinggal tinggal ini aja, tinggal dicari kayak ini. Ya ini itu gue baru kepikiran barusan. Berarti kalau yang ini kita asumsikan aja ini berapa itu kan. Biasanya itu kan kalau suhu CPU itu kan dia biasanya mencapai 70-an ya. 70-an derajat gitu. 70, 80 bahkan sampai 90 throttling tapi. Berarti kita ambil berapa? Misal misal kita ambil 80. Nah, 27 dibagi 2, 5, 5, 23. Oke. Misal kita ambil 80 lah. Suhu device-nya itu dia 80. Ini kan CPU mungkin ya ini ya. Ini itu kita ambil 80-nya aja. Kita ambil 80 berarti itu nanti dia 326,5 Kelvin. Ini kita bulatin ke 330 aja. Kita bulatin ke 330 ya emang gini. Engineering mana lagi. Ini ceritanya si komputernya lagi dipaksa kerja berat. Main Red Dead Redemption 2 gitu kan. Berarti di 330 itu propertinya apa aja? 330 water kan? Atau air? Oh, air. Air di 330. Oh, nggak ada di sini. Ini kenapa dicatat? Kalau 300 ke terlalu rendah, 350 ketinggian. Nah, nggak ada. Nggak ada propertinya di sini. Ya, kira-kira aja lah ya. Ini kan kalau 353, ini 26, berarti setengahnya ini di berapa? 0,278. Berarti 278 kali 10 pangkat 3. BTW gue pas ujian kemarin juga gini. Nggak, gue hampir nggak pernah interpolasi. Itu aja waktunya masih kurang. Ya sedikit curhat lah. Jadi apa? Kayaknya itu berarti gue pengen pilih dia di 22,78. 2,78 kali 10 pangkat minus 2. Kan ini itu di tabel ini yang ditabelin di sini dia udah dikali 10 pangkat 3. Berarti
Berarti kan apa namanya, ini kalau misalkan 278 itu berarti 0,0, ini berarti dibagi 10 pangkat 3 gitu kan, 27,8-nya berarti jadi 2,78 kali 10 pangkat dan 2. Terus yang kita butuhkan lagi apa lagi sih? New-nya itu di sini itu dia mu-nya 184. Oh, ini ada new, udah ada new di sini. Mu-nya 15,89. Terus ketika 50 itu 20,92, berarti 5 nih. Jika 30 itu hampir di tengah, berarti 3 lah. 3, berarti 18, ya 18,89 kita anggap. 18,89 kali 10 pangkat minus 6. 18,89 kali 10 pangkat minus 6. Terus iya benar kan? Ini dia dari sini ke sini kan naiknya ya. BTW kalau gini berarti kalian tulis di asumsinya. Asumsinya itu dia TF-nya 330 gitu. Ya kan nggak dikasih tahu di sini gimana kita mau nyelesain soal ini kalau misalkan nggak tahu TF-nya. 18,89 kalau 10 pangkat minus 6. Tapi kayaknya kalau pas ujian kayaknya nggak sejelek ini deh soalnya. Harusnya dikasih tahu nanti. Kalau nggak ya berarti jelek banget soalnya. Terus apa lagi yang kita butuhkan ya? Udah kan? Iya udah ini aja. VX per new, oh Pranat numbernya belum. Ini kan dia di ini 700 turunnya 0,007 itu per 50. Berarti kalau 330 kita anggap 0,702 boleh lah ya. 0,702 Pranat numbernya 0,702. Oke, berarti nanti hanya kita udah dapet nih. Hanya itu 2,78 dikali 10 pangkat minus 2 dibagi X. X-nya itu dia 15 mm, berarti 0,015 dikali dengan 0,0296 dikali dengan V-nya itu 10 dikali 0,015 dibagi dengan new-nya itu 18,89 kali 10 pangkat minus 6 pangkat 4/5 dikali 0,702 pangkat 1/3. Oke, hanya kita dapat ini 2,78 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 0,015 dikali 0,0296 dikali dengan 10 kali 0,015 dibagi 18,89 kali 10 pangkat minus 6
pangkat 4/5 dikali 0,702 pangkat 1/3 ya. Astagfirullah. Nggak bisa ngitung sih ininya kalau gue. Ini berapa ini? Kalau di Photomath keluarnya dalam bentuk ini, dalam bentuk apa? Masih dalam bentuk pembagian dan akar. Jadi belum sampai finalnya. Ya udah lah ya. Ini bentar gue catat dulu terus biar nanti bisa ini. 8228 akar pangkat 15, 10 pangkat 9 kali 300 pangkat 12 dikali 351 pangkat 5 dibagi dengan 15 akar pangkat 15 dari 377 800 pangkat 12 kali 500 pangkat 5. Berarti ini itu 82288 akar 60 kalau pangkat 15 10 pangkat 9 dikali 300 pangkat 12 dikali 351 pangkat 5 dibagi 15 akar pangkat 15 tadi 377 800 pangkat 12 ini ngaco tuh beneran ya angkanya segini banyak kali 500 pangkat 5 lah nggak bisa hitung dia. Astaga, aduh, logaritmanya kurang kuat nih. Algoritmanya. Bentar, ini berarti cara ngitungnya kok. Sorry, gue nggak bisa pakai kalkulator sains kalau ngitung kayak gini. Jadi harus pakai kalau nggak Wolfram apa Photomath. Kalau Photomath nggak bisa ya udah terpaksa Wolfram apa. 82288. Tapi akar pangkat 15 caranya ini, atau gue hitung satu-satu aja dulu. Oh, ini hasilnya itu yang atas 2,2159 kali 10 pangkat 8. Terus yang bawah itu 15 akar pangkat 15 800 pangkat 12 dikali 500 pangkat 5. Nah, ini yang jadi masalah tuh 500 pangkat 5-nya dia nggak bisa hitung. Ini dibagi 4, 3, 4, 4, 1, 1. Dikali dengan 500 pangkat akar pangkat 15 7,937 7,937. Nah, ini masuk akal nggak ya hasilnya? 2,21549 dikali 10 pangkat 8. 3
4411 dikali 7,937. Oke, hanya 64. Tunggu, udara hanya sampai puluhan ya? Bisa sampai puluhan emang? Kayak aneh. Bisa sih. Iya ya, bisa. Udara bisa hanya bisa sampai ini. Bisa sampai tinggi dia emang. Tapi beneran ya, ini bisa sampai tinggi ya. Udara itu kan penghantar yang buruk tuh. Berarti hanya harusnya kalau gue bayangin dia di bawah 1 harusnya. Tapi hasil perhitungan kita menunjukkan dia di atas 100. Ya udah lah ya. Berarti ini 64,226 watt per meter kuadrat Kelvin. Oh ya, ini masih ada meter kuadratnya nih. Jadi ini segini itu per meter. Jadi ya emang kecil per meter kuadrat. Iya. Tapi kalau misalkan dikali chipnya yang 0 cuma 16 mm persegi itu dia bakal kecil banget ya. Ya benar. Watt per Kelvin itu yang ininya yang watt per meter kuadrat Kelvin emang segini harus. Berarti T surface ya dapat lah. Itu 27 ditambah dengan Q generasinya 40 miliwatt, berarti 4 kali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan H kali A, berarti 64,62 dikali 0,04 kuadrat. 0,004 astaga. 0,004 kuadrat. Baru juga soal A. Berarti 27 ditambah 0,02 0,04 dibagi 64,62 dikali ya oke. Suhu CPU-nya dia 65,68 derajat Celcius. Oke. Terus BTW ini apa namanya? Ngira-ngira kayak gini juga harus masuk akal ya. Maksudnya CPU itu suhunya nggak mungkin lebih dari 190 itu dia udah throttling gitu. 95 sih biasanya, bukan 90. Kalau udah 100 dia shutdown otomatis.
Ini plot of this general surface on the first four device as function of the free stream velocity dari 5 sampai 15. Bentar, kita kira-kira aja yang ini. Kita kira-kira aja. Nggak perlu kita gambar grafik sebenarnya. Soalnya juga nggak mungkin itu pas ujian besok kita disuruh gambar grafik. Kita kira-kira pakai intuisi, tapi intuisinya berdasar. Kita lihat nih. H itu dia adalah fungsi dari kecepatan. Semakin tinggi kecepatan, semakin tinggi H. Oke. Hanya dia akan semakin tinggi. Ketika H-nya dia semakin tinggi, maka TS-nya ini pembagi kan. Ini pembagi. Ini TS-nya dia kan berbanding terbalik dengan ini. Berarti hanya semakin tinggi, TS-nya makin kecil. Surface-nya dia makin kecil, berarti ya, misalkan ini TS di sini, terus di sini itu V, berarti ini lihat. Iya kan? Hanya makin gede, TS makin kecil. Berarti nanti ketika itu dari 0 sampai dengan itu ya, berarti gini nanti grafiknya pasti. Nah, gitu. Iya, gitu sih. Ya, gini kok. Terus yang C itu dia apa? What is the minimum free stream velocity if the surface temperature is the hottest device is not exceed 80 derajat? Oke. Kecepatannya harusnya berapa ini? Ini kan kita 10 meter per second. Itu kita dapatnya ini ya. Ya, kita harus ngitung lagi. Tapi harusnya lebih rendah daripada 10. Bakal berapa tadi ya? Ya ini bisa lah dihitung lah ya. Yang C, yang C beres lah. Tinggal kalian ini, tinggal kalian masukin ini TS-nya 80, nanti ini hanya itu kita kalian masukin yang ini, V-nya kan nggak diketahui nih. Nah, V-nya kita bisa dapat nanti. Ya, semoga kalkulatornya nggak error berarti. Tapi bentar gue kira-kira lah, mungkin 6. Mungkin 6. Coba. Hanya harusnya berarti ini 80 sama dengan 27 ditambah 0,04 dibagi X kali 0,004 kuadrat. Hanya harusnya dia cuma 47. 47 itu 47 sama dengan 2,78 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 0,0. Berapa tadi? 47. 47, oh ya. Oh ya, gue beringat bahwa kalkulator gue nggak mampu bilang ini. Ya 47 mungkin ya. Mungkin 6. Mungkin 6 sekitar 6 kurang lebih. Plus minus 6 meter per second kali. Ya, atau naik ke 7 lah. Gitu. Oke, selesai. Aduh, stop. Sip. Ya, segini dulu kayaknya. Ini nanti catatannya gue bagiin juga. Oh ya, BTW sorry banget di videonya. Itu yang video pertama itu ada yang
kalau nggak salah dari nomor 5 ke 6 atau 4 sampai 6 gitu itu uh, rekamannya sorry apa ininya share screen-nya belum gue ini belum gue share screen lah, jadi kayaknya ada yang bakal hitam semua nanti tapi kalian bisa kayaknya kalau cuma nyimak ini aja. Ini yang paling panjang ya, ini yang paling panjang, ini nggak terlalu ya, oke lah gitu aja. Semangat semuanya, semoga ujian kalinya besok diberi kelancaran dan bisa ngerjain semua lah ya. Ini emang konveksi konduksi ini materinya lebih berat karena rumusnya banyak dan kalian perlu ngerti satu-satu rumusnya. Jadi nggak cuma ngelihat oh pakai ini doang. Itu enggak, tapi kalian benar-benar harus ngerti rumusnya itu maksudnya apa gitu. Dan variabel-variabel yang dimaksud itu apa. Oke, gitu aja dari gue. Oke, makasih banget. Dan ya, dah.